warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sela Cedori dari kelas 2A. NIM saya 12421000006. Saya di sini akan mempresentasikan hasil observasi saya di KB Azakiyah Kopo. Nah, sila kedua juga, kemanusiaan yang adil dan beradab sangat penting untuk anak yang menjadi dasar pembentukan karakter yang baik sejak dini. Mulai saat ini, sila ini belajar untuk menghargai orang lain, bersikap adil, dan berperilaku sopan dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan memahami nilai kemanusiaan anak tumbuh menjadi pribadi yang empati, suka menolong, dan mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Pengamatan sila kedua juga mencegah perilaku buruk untuk anak yang masih di dalam usia dini ini. Singkatnya, kita sebagai orang sekitar atau orang tua atau calon guru untuk menjaga anak dan memberitahukan tentang sila kedua yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita untuk memberitahukan kepada anak bahwa sila kedua ini penting untuk kita berperilaku adil, berperilaku sopan kepada guru, pada teman sebaya, atau orang sekitarnya. Hasil observasi yang saya dapatkan di KB Azakiyah, saya menemukan fakta-fakta yang terjadi. Contohnya, yang pertama, di KB Azakiyah, anak sudah mempraktikkan langsung sila kedua yang sudah diajarkan oleh gurunya kepada teman sebayanya. Contohnya, seperti saling membantu, anak berperilaku yang sopan kepada guru maupun kepada teman. Namun, fakta yang kedua, pembiasaan anak di sekolah dan di rumah sangat berbeda. Ada anak yang tidak dipantau saat di rumah, hingga perilaku yang diajarkan di sekolah tidak diterapkan di rumah, hanya saja di sekolah. Dan ada akuntabilitas implementasi sila kedua, yaitu 1. Guru sudah berperilaku adil kepada anak tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya, hingga anak tidak merasa diacuhkan. Slide selanjutnya, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas implementasi sila kedua. Yang pertama, faktor internal, yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman orang tua terhadap anak dan juga adanya komitmen antara anak dan orang tua. Berikutnya, faktor eksternal, yaitu partisipasi orang tua kepada anak yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Lingkungan juga mempengaruhi pada anak untuk perkembangannya, karena anak saat usia dini ini masih gampang untuk menirukan apa yang dia lihat dan dia akan menirukan dalam segala hal. Identifikasi masalah, faktor yang membuat pembiasaan anak di sekolah dengan di rumah berbeda. Nah, tugas untuk kita sebagai calon pendidik maupun calon orang tua untuk memberikan waktu kepada anak agar anak perkembangannya tuh bagus, tidak hingga gede nanti kan. Adapun perumusan masalah. Yang pertama ini perumusan masalahnya itu bagaimana cara ibu menjelaskan sila kedua kepada anak. Nah, yang kedua, kegiatan apa yang membuat anak akan ada kemampuan empati dan toleransi anak. Yang ketiga, tantangan apa yang ibu hadapi dalam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan bagaimana sih cara ibu mengatasi hal tersebut? Yang keempat, mengapa sila kedua penting untuk diterapkan kepada anak? Yang kelima, cara mengamati anak agar kita tahu apakah dia sudah mengerti apa yang dimaksud sila kedua. Adapun tujuan penelitian di KB Azakiyah ini untuk 1. Mengembangkan kemampuan empati dan toleransi anak ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan apa yang dapat membuat anak memiliki kemampuan empati dan toleransi. Yang kedua, mengembangkan strategi mengatasi tantangan dalam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada anak. Yang ketiga, mengembangkan metode observasi kepada anak untuk mengamati apakah anak sudah memahami nilai-nilai sila kedua. Yang keempat, mengidentifikasi pentingnya sila kedua bagi anak untuk diterapkan kepada anak dan bagaimana nilai-nilai ini dapat membentuk karakter anak. Di sini sudah ada dokumentasi yang saya ambil di KB Azakiyah. Sekian dari presentasi saya hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.